Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Julian dengan NIM 22451189 dari kelas 5A Kewirausahaan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Elianti Agus Mokodompit, SC MSI, karena telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas produk ini. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan produk saya. Baik, langsung saja masuk pada pemaparan pertama, yaitu penjelasan produk Eskuwood. Eskuwood adalah minuman segar khas Bali yang bahan utamanya adalah kelapa muda, melon, dan biji selasi yang disiram dengan air kelapa dan perasan jeruk nipis atau lemon. Rasanya manis, sedikit asam menyegarkan, dan sangat cocok diminum saat cuaca panas. Baik, langsung saja ke inspirasi produk, yaitu pertama, sebagaimana kita tahu, Kendari adalah sebagai kota pesisir, memiliki cuaca yang cenderung panas sepanjang tahun. Nah, minuman segar adalah kebutuhan sehari-hari, bukan hanya cemilan. Kemudian Eskuwood adalah minuman khas Bali yang sudah dikenal secara nasional karena kesegaran perpaduan air kelapa, melon atau timun, selasi, dan jeruk nipis membawa cita rasa liburan dari Bali ke Kendari, memberikan daya tarik tersendiri. Kemudian terakhir, masyarakat semakin sadar akan minuman yang lebih alami. Eskuwood berbahan dasar air kelapa muda yang kaya elektrolit yang mudah didapatkan di Sulawesi Tenggara atau Kendari, memastikan pasokan bahan baku utama yang segar dan stabil. Kemudian masuk ke analisis faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal atau kekuatan dan kelemahan usaha. Kekuatannya yaitu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, bahan baku yang segar, yaitu kelapa muda, jeruk nipis, dan buah-buahan lokal. Baik, kemudian masuk ke analisis faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan usaha. Kekuatannya itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, bahan baku yang segar, yaitu kelapa muda, jeruk nipis, dan buah-buahan lokal mudah didapat di Kendari dan menjamin kesegaran produk. Yang kedua, unik dan menyegarkannya, yaitu kombinasi manis, asam, dan gurih kelapa sangat cocok untuk iklim tropis. Dan yang terakhir itu fleksibilitas variannya, yaitu mudah membuat varian rasa seperti melon, timun, buah naga tanpa mengubah resep dasar. Kemudian kelemahannya yaitu ada beberapa faktor juga, yaitu yang pertama, ketergantungan bahan baku, yaitu kualitas dan harga kelapa muda dapat berfluktuasi tergantung musim. Penyimpan bahan baku, yaitu bahan segar atau buah dan kelapa, memiliki masa simpan yang terbatas, butuh manajemen stok yang kuat atau ketat. Kemudian tingkat kesadaran merek, yaitu sebagai pendatang butuh upaya lebih untuk memperkenalkan merek di tengah banyaknya penjual minuman lain. Kita masuk ke faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman lingkungan. Faktor eksternalnya ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, peluang atau opportunities. Yang pertama, permintaan tinggi. Iklim di Kendari yang panas membuat permintaan minuman segar selalu tinggi. Kemudian tren minuman viral. Minuman khas daerah yang viral mudah menarik perhatian, terutama melalui media sosial. Kemudian yang terakhir, dukungan platform online. Berjualan melalui aplikasi ojek online, GoFood atau GrabFood memperluas jangkauan pasar. Kemudian kita masuk ke ancamannya atau threats. Pesaing minuman lain, banyaknya pesaing seperti penjual es buah, boba, kopi kekinian, atau es kelapa murni. Kemudian kenaikan harga bahan baku, inflasi atau kelangkaan bahan baku musiman, misalnya kelapa muda, melon, dan lemon, dapat menekan margin keuntungan. Kemudian yang terakhir, adanya produk tiruan, resep yang mudah ditiru oleh penjual lain jika sudah populer. Baik, langsung kita masuk ke keunggulan produk. Keunggulan produk Eskuwood ini adalah yang pertama itu kombinasi kelapa, melon, dan selasi yang menghasilkan tekstur dan rasa unik. Kedua, menggunakan air kelapa asli, bukan air biasa, sehingga lebih kaya manfaat. Kemudian yang ketiga, rasa asam dari perasan jeruk nipis segar yang menyeimbangkan rasa manisnya. Kemudian bisa ditambah varian topping seperti nata de coco atau chia seed agar lebih sehat. Kemudian yang terakhir, penyajian yang praktis dalam gelas take away namun tetap premium. Baik, kita masuk di peluang usaha. Yang pertama itu selalu dicari. Minuman dingin disukai banyak kalangan, terutama saat cuaca panas. Kemudian cocok dijadikan pelepas dahaga, pengganti kopi atau teh. Kemudian yang kedua, cocok untuk berbagai lokasi.
misalnya seperti sekolah atau kampus, pusat perbelanjaan, area street food, UMKM rumahan, online, GoFood atau GrabFood. Kemudian lokasi pemilihan atau lokasi penjualan yaitu dekat Universitas Muhammadiyah Kendari dan area street food Kendari, karena yang pertama itu lingkungan strategis dengan lalu lintas mahasiswa yang ramai. Kemudian yang kedua, banyaknya kos-kosan dan tempat nongkrong. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang ramai di area street food. Kemudian yang ketiga itu modal terjangkau. Kelapa melon dan jeruk nipis relatif murah dan mudah ditemukan. Kemudian peralatan sederhana yaitu wadah pendingin sendok dan gelas cup. Kemudian yang keempat, banyak bentuk penjualannya seperti es goud reguler, es goud jumbo, es goud premium dengan ditambah topping tambahan. Kemudian terakhir, paket pre-order untuk acara pesta. Kemudian yang terakhir itu potensi branding kuat. Nama es goud unik dan menarik perhatian konsumen. Bisa dijadikan brand minuman segar yang sehat dan natural. Baik, kita masuk di poin 5 yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen Kendari yaitu yang pertama, pelepas dahaga, menyajikan minuman dingin yang sangat efektif melepaskan dahaga saat cuaca terik. Minuman sehat, menyediakan alternatif minuman yang mengandung elektrolit alami dari air kelapa dan serat dari buah-buahan. Kemudian kepuasan rasa, memberikan pengalaman rasa yang baru dan unik atau rasa Bali dibandingkan minuman lokal yang sudah umum. Kemudian poin ke-6 yaitu strategi supaya usaha bertahan lama. Yang pertama itu inovasi menu berkala. Secara musiman memperkenalkan varian baru, misalnya es goud mangga dan es goud alpukat untuk menjaga ketertarikan konsumen. Kemudian kualitas konsisten, yaitu memastikan rasa es goud selalu sama enaknya. Ini kunci membangun loyalitas pelanggan. Kemudian digital marketing dan promosi, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan visual yang menarik dan melakukan promosi khusus di aplikasi pesan antar, misalnya diskon hari tertentu dan paket hemat. Kemudian layanan pelanggan prima, staf yang ramah, cepat dan higienis, sapaan khas atau ucapan terima kasih yang tulus akan selalu diingat pelanggan. Kemudian yang terakhir, program loyalitas, memberikan reward atau misalnya stempel dari diskon setelah pembelian kepada pelanggan setia. Kemudian masuk ke poin 7 yaitu yang melekat di produk atau brand image. Kesegaran asli Bali atau versi Kendari, rasa otentik yang menyegarkan dengan sentuhan bahan lokal terbaik. Kemudian sehat dan alami, positioning sebagai minuman yang lebih sehat karena menggunakan kelapa muda asli. Kemudian pilihan terbaik di tengah hari, minuman yang paling dicari dan worth it, sepadan harganya untuk mengatasi panas Kendari. Kemudian minuman bahagia, membawa mood liburan dan relaksasi dalam setiap teguran. Kemudian masuk ke poin 8 yaitu kemudahan dari produk. Kemudahannya yaitu kemudahan konsumsi. Yang pertama itu take away atau delivery. Produk disajikan dalam kemasan siap minum yang mudah dibawa. Kemudian waktu penyajian yang tepat. Proses peracikan yang tidak memakan waktu lama, cocok untuk pembeli yang terburu-buru. Kemudian yang terakhir, akses mudah, yaitu tersedia di lokasi strategis dan melalui platform pesan antar online. Kemudian masuk ke poin 9 yaitu jaminan yang diberikan kepada para pelanggan. Yang pertama itu jaminan kesegaran. Kami menjamin setiap gelas es goud menggunakan kelapa muda, buah, dan es batu yang segar dan higienis. Jika ada produk yang terbukti tidak segar atau misalnya kelapa basi, kami akan menggantinya. Kemudian jaminan kebersihan, standar kebersihan tinggi dalam proses penyajian dan pemilihan bahan baku. Kemudian terakhir, jaminan kepuasan rasa, menawarkan kebijakan koreksi rasa di tempat. Jika rasa terlalu manis atau asam, pelanggan bisa meminta penyesuaian jika memungkinkan. Mungkin itu saja pemaparan produk dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.